Kita harus gimana nih, Riz? Kita nggak mungkin dong nekat masuk ke dalam. Yang ada kita bakal teriak-teriakin cewek-cewek sini. Kita akan dilihat lain. Jangan sampai Tro Micin tahu penyamaran Putri. Maksud tuh? Kita bakal nekat masuk ke dalam gitu? Ya mau gimana lagi? Ya lu yang buka lah. Ya gue juga nggak yakin sih. Itu pelajaran buat kalian, supaya nggak ngepoin hidup saya. Lagian, muka saya juga terlalu sensitif untuk dipegang sama tangan-tangan kotor kalian. Masa dia berani banget sih gituin gue? Mel, kan gue udah bilang she's not Putri. Yang lagian kalian gak percaya sama gue. Udahlah, bodo amat. Ini sakit tau gak sih, mau gue kompres? Ikut gak? Sumpah, malu banget gue diliatin banyak orang jalan gak pakai alas kaki. Lo yakin? Gak butuh ini. Balikin ke saya. Bilang makasih dulu ke gue. Saya nggak minta kamu. Sini saya mau pakai heels ya. Seperti dalam cerita-cerita. Biarin seorang pangeran yang makin heels ini ke lo. Cinderella. Saya bisa pakai sendiri. Kalau kepala gue pusing nggak hilang-hilang ya. Gue harus bilang ke papa. Gue harus check up di dokter lain. Pipi yakin Pi mau ngantor. Kan Pipi belum sehat bener, takutnya tambah sakit Pi. Bisa nggak sih sehari aja nggak mikirin masalah kantor buat kesehatan Pipi? Pipi udah sehat kan? Udah kamu tenang aja, Pipi selesai meeting, Pipi langsung pulang. Kita kan lagi program 11 anak. Pipi? Ya, dadah. Dah. Pi. Kalau Pipi nekat nih ke kantor, Mimi ikut ya? Mimi nggak mau Pipi kenapa-napa. Ya? Kalau Mimi tetap maksa mau ikut, rencana aku nemuin Mel di kampusnya bisa gagal. Padahal aku cuma mau bicara berdua saja dengan Mel. Tapi kalau aku jujur, pasti Mimi ngelarang. Karena dipikirnya aku akan marahin Mel yang sudah mengecewakan Putri. Pipi, kenapa diem aja? Jawab dong Mimi. Mimi antar ya. Waduh, berantakan amat nih. Bikin pala saya tambah ruwet aja.
Gara-gara ketemu Bu Nawang kemarin, jadi keinget terus. Tapi Bu Nawang tambah kece aja. Hah? Tambah glowing. Begitu nikah sama si Mr. Raymond. Bikin saya jadi keinget-inget masa lalu yang nggak kuat. Mana fotomu my ex cicawai. Senyumannya kan. Padahal saya udah sekuat tenaga untuk move on darimu, Bu Nawang. Tapi aku nggak kuku lihat senyumanmu yang manis menawan hati. Dipandang terus. Kapan kau bisa move on, Regar, dari Nawang? Hah? Kapan? Why? Au deh. Gimana, Hani? Seneng nggak? Kemarin kita honeymoon ke Bali. Seneng banget, Beb. Seneng banget. Oh. The next, kita akan keliling dunia. Around the world. Kamu tinggal sebut aja, Hani, mau kemana? Ke Japan, Europe, atau Kutub Utara? Just tell me. Kemana aja, Beb. Yang penting ada bebek aku ini. Au. Lepaskan tanganmu dari Mayros. Enak aja. Ini bukan Mak Ros. Ini Bu Nawang, istri saya. Ya. Dan saya akan menjaganya segenap jiwa raga saya dari Kang Tikung seperti di luaran sana, termasuk you, Mr. R. Mayros, katanya kamu mencintai saya, kenapa nikah sama orang ini? Pak Raymond, saya minta maaf ya, Pak ya. Pak Regar itu lebih pengertian, Pak. Udah gitu, saya cinta sekali sama bebek ini. Jadi saya mohon ya, Pak Raymond, jangan pernah deketin saya lagi. Tolong tinggalin saya, Pak. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Tolong jangan tinggalin saya, tinggalin orang ini ya. Saya mohon ya. Ya. Bisain aja. Kamu nggak dengar betapa mesranya istri saya kepada saya dan sayangnya kepada saya. Udah deh. You go home sebaiknya sebelum saya panggil Hansip atau Pak RT karena kamu udah mengganggu rumah tangga orang lain. Mayros. Kayak gini ya. Mayro. Mama, lu mah tangan mama kok jadi gede begini, baru nikah sebulan udah tambah gemuk. Waduh, berotot lagi. Papa udah bilang jangan kerja berat-berat, Ma. Pakai kamu itu bikin saya bangun untuk menghadapi kenyataan pahit aja. Aneh banget. Tiba-tiba aja ada di sini. Siapa yang suruh kesini? Kan Pak Regar yang nyuruh kemari. Yang aneh Bapak. Kok Bapak yang marah-marah? Kan Bapak telepon saya buat bersih-bersih di sini. Emang? Iya. Bersih-bersihin tuh. Iya, Pak. Berantakan banget. Kamu ngeliat-liat HP saya? Enggak, Pak, enggak. Bersihin tuh semua tuh. Iya, Pak. Ini juga nih. Iya, Pak. Ini nih, divakum ya. Iya, Pak. Jangan nggak divakum. Mikir kenapa sih? Semprot ini. Iya, Pak. Baik. Bobacin gara-gara kamu datang. Sebenarnya gue kenapa sih?
Kenapa kepala gue sakit banget? Kasian batu bata. Gue nggak bisa apa-apa lagi karena gue masih jadi Aurel. Tadi juga hampir aja gue ketahuan gara-gara kebawa emosi. Untung sakitnya nggak kayak tadi. Jadi nggak ada yang tahu kalau gue lagi nahan sakit. Gue harus kasih tahu Atta. Kayaknya kepala pangeran sakit lagi deh. Saya tahu kamu mahasiswa baru di sini. Tapi harusnya kamu sudah tahu dong apa peraturan di kampus ini. Kamu dilarang main HP selama jam kuliah. Paham? Kamu lihat kan tuh temen kamu yang lain konsentrasi belajar. Sorry Pak. Next time saya akan lebih perhatian lagi. Oke, sekarang simpan handphone kamu. Mudah-mudahan batu bata nggak ngalamin sakit kayak tadi. Gue nggak tega ngelihatnya. Gue nggak terima diperlakuin barbar kayak tadi sama si Aurel. Kesel banget gue sama kelakuannya. Jo, sebenarnya saya nggak tega kalau bohongin istri saya. Tapi mau gimana lagi, saya nggak ada pilihan. Saya ngerti sih, Mel itu anak kesayangan saya. Tapi kalau dia berbuat kesalahan, saya tidak akan pilih kasih, saya langsung akan tegur. Saya ngerti banget perasaan Pak Bos. Tapi saya rasa sih kalau kita berbohong demi kebaikan, kayaknya nggak apa-apa Pak Bos. Ya, tetap aja ya bohong, Jo. Tapi saya janji, Jo. Ini pertama dan terakhir kalinya saya bohongin istri saya tercinta. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya janji. Pak Bos, kalau misalkan nih Bu Bos Mimi nelpon saya, terus saya jawab apa dong? Masa saya berbohong? Saya takut Pak Bos. Ya kamu bilang aja saya lagi meeting sama orang Jepang. Soalnya itu alasan yang paling tepat, Jo. Bu Nawang pasti nggak akan ke kantor kok. Saya yakin. Gitu ya? Ya udah deh. Siap. Jo, cepetan jalannya, Jo. Baik, Pak Bos. Maafin Pipi ya, Mi. Perasaanku kenapa jadi nggak enak ya? Mudah-mudahan Pipi nggak apa-apa. iPad? iPad Pipi? iPad Pipi ketinggalan. Bukannya semua data penting perusahaan ada di iPad. Pasti Pipi lupa lagi. Apa aku antar aja ya?